Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas mengenai matriks polimer. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Di video kali ini kita memiliki 4 pembahasan, yaitu Yang pertama, matriks sintetis. yang kedua ada bio-based polimer. Yang ketiga, ada recycle polimer. Yang keempat, outlook atau pandangan terhadap matriks polimer. Yuk simak videonya. Jadi kita masuk ke komposit RFP. Jadi komposit RFP itu merupakan satu campuran fisik atau dari setidaknya dua komponen dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Contoh daripada bahan penguat yang biasanya berupa serat dan matriks yang biasanya berupa polimer. Selanjutnya, matriks polimer merupakan bagian terpenting dari komposit FRP, di mana yang dapat melindungi permukaan serat dari abstraksi mekanis, serta menahan dan melindungi material itu dari penguat berpengaruh terhadap lingkungan yang merugikan tanpa mengganggu orientasi dan posisinya di dalam komposit seperti pada gambar. Nah, di mana di sini terdapat ada molecular interdiffusion, terus yang kedua ada electrostatic bonding, terus yang ketiga ada mechanical interlocking, dan yang terakhir adalah chemical bonding. Jadi jenis utama matriks polimer yang ditunjukkan dengan beberapa contoh. Yang pertama ada basic petroleum atau material, jadi material yang berdasarkan daripada minyak bumi. Terus yang kedua ada bio atau based matrix, jadi dia berdasarkan tumbuh-tumbuhan, dan yang ketiga berdasarkan recycle matrix. Nah, di petroleum basics itu ada termoplastik dan juga ada termoset, di mana termoplastik itu contohnya adalah polietilen, polipropilen, dan juga ada polyvinyl klorida. Sedangkan untuk termoset sendiri itu ada epoxy resin, dan yang kedua ada unsaturated polyester resin. Nah, di biokomposit material ini ada serat, terus ada selulose, terus ada polyatik asid atau PLA, terus ada polybutadiene susianat, terus yang ketiga yang keempat ada PHA. Terus kalau berdasarkan matriks recycle matrix itu ada eugenol epoxy resin, terus yang kedua ada PHT, terus yang ketiga ada high density polyethylene atau HDP. Kita masuk ke materi matriks sintetis. Polimer sintetis atau berbahan dasar minyak bumi yang dihasilkan dari sumber daya berbasis minyak bumi yang melimpah adalah matriks yang paling umum digunakan untuk komposit FAT. Matriks polimer sintetis ini terbagi atas dua, yaitu ada polimer termoplastik dan polimer termoset. Kita mulai dari polimer termoplastik. Polimer termoplastik merupakan plastik yang dapat dicairkan dan mudah dipanaskan, dan mudah juga untuk digunakan untuk dibentuk atau dicetak. Ketika terkena suhu tinggi, keterikatan antar molekul tersebut melemah sehingga menghasilkan cairan yang kental. Polimer termoplastik dapat mudah dibentuk kembali dan biasanya digunakan dalam komposit dengan berbagai teknik pemrosesan polimer. Polimer termoplastik yang paling umum digunakan untuk komposit yang diperkuat serat adalah polipropilen atau PP, PVC atau polyvinyl klorida, dan polyethylene atau PE. Dari antara tiga ini, yang paling sering ataupun yang menjadi pilihan itu adalah PP atau polypropilen, dikarenakan polipropilen telah menjadi pilihan yang tepat sebagai matriks untuk pembuatan komposit yang diperkuat secara alami. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu polimer termoset. Polimer termoset yaitu polimer yang mengalami reaksi kimia yang sulit diubah selama pencetakan untuk berubah dari wujud cair atau kenyal menjadi wujud padat keras. Selama reaksi, molekul-molekul saling berikatan silang dan membentuk rantai molekul yang jauh lebih panjang serta jaringan berikatan silang yang menghasilkan bahan yang memadat. Matriks polimer termoset ini sangat rapuh dan memberikan ketahanan patah yang sangat rendah pada suhu kamar. Matriks polimer termoset yang paling umum digunakan untuk komposit FAT adalah polyester jenuh, fenolik, epoksi, dan vinyl ester. Kita bahas untuk epoksi. Resin epoksi menunjukkan sifat mekanik dan kimia yang sangat baik, ketahanan terhadap korosi, dimensi yang baik, dan stabilitas termal. Dan banyak digunakan sebagai matriks untuk komposit FRP. Matriks polimer tersebut telah menjadi pilihan yang jelas karena kekakuannya yang baik, stabilitas dimensi, dan ketahanan terhadap bahan kimia. Lalu ada polyester tak jenuh. Resin polyester tak jenuh umumnya dikenal sebagai resin polyester adalah kopolimer sintetik populer dan serbaguna yang sering digunakan sebagai matriks untuk pembuatan komposit.
Ini adalah polimer yang berantai linier yang memiliki ikatan ester yang dibentuk oleh polikondensasi asam dibasa tak jenuh dengan diol atau asam dibasa jenuh dengan diol tak jenuh. Hal ini terutama digunakan dalam pencetakan kompresi, pencetakan injeksi, RKM, layup, penggulungan filamen, dan proses pulverization. Resin tersebut digunakan dalam pembuatan sekitar 85% FRP yang digunakan pada mobil, kapal, dan pesawat terbang. Selanjutnya, ada tabel di mana ada dua matriks, termoplastik dan termoset. Dengan resinnya ada termoplastik ada PE, PP, PVC, PS, dan untuk matriks termoset resinnya ada unsaturated polyester atau UPE, epoxy, phenolic, dan vinyl ester. Untuk polyetilen, untuk matriks termoplastik resin polyetilen dengan densitasnya itu 0,91 sampai 0,95, tensile strength 25 sampai 45 MPa, elongation at break-nya 150%, yang modulusnya 0,3 sampai 0,5 GPa, dengan sifat low cost, good solidity, chemical resistant, aging resistant. Untuk PP densitasnya ada 0,90 sampai 0,91, untuk tensile strength 20 sampai 40 MPa, elongation at break 80%, modulus yang 1,1 sampai 1,6 GPa dengan sifat low cost, good solidity, dan ketahanan terhadap bahan kimia. Selanjutnya untuk PVC, densitasnya 1,3 sampai 1,5, tensile strength 52 sampai 90 MPa, elongation at break 50 sampai 80%, yang modulus yang 3 sampai 4 GPa dengan sifat low cost, water resistant, non-inflammatory, and good haptic. Untuk PS, densitasnya 1,45, 0,4 sampai 1,05, tensile strength 35 sampai 60, elongation at break 1,6%, modulus yang 2,5 sampai 3,5 GPa. Dan sifatnya lightweight, tahan air, excellent shock absorption, dan antibakteri. Selanjutnya untuk matriks termoset dengan resin unsaturated polyester atau UPE dengan densitasnya 1,2 sampai 1,5, tensile strength 40 sampai 90, elongation at break 2%, modulus yang 2 sampai 4,5 GPa, dan compression strength 90 sampai 250 MPa dengan sifat poor linear stringing, excellent wettability of fibers, room temperature variable by addition of hardener. Selanjutnya untuk resin epoxy dengan densitas 1,1 sampai 1,4, tensile strength 28 sampai 100 MPa, elongation at break 1 sampai 6%, modulus yang 3 sampai 6 GPa, compression strength 100 sampai 200 MPa dengan sifat biaya yang lebih murah dan low toxicity, high strength, low shrinkage, excellent addition to fiber, chemical and solvent resistant. Selanjutnya ada resin phenolic atau PH dengan densitas 1,3, tensile strength 35 sampai 62 MPa, elongation at break 1 sampai 2%, modulus yang 2,8 sampai 4,8 GPa, compression strength 210 sampai 360 MPa dengan sifat good strength and dimension stability dan stabilitas dimensi, panas, solvent, acids, and tahan air. Selanjutnya untuk resin vinyl ester dengan densitas 1,2 sampai 1,4, tensile strength 69 sampai 86 MPa, elongation at break 4 sampai 7%, modulus yang 3,1 sampai 3,8 GPa, compression strength 86 MPa dengan sifat good strength and mechanical properties. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bio-based polymer, di mana pendekatan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari komposit berbasis polimer sintetik adalah dengan menggantinya dengan polimer berbasis bio atau biodegradable. Bahan berbasis bio tersebut tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon dengan menggantikan karbon fosil, namun juga memberikan keuntungan tambahan termasuk biodegradabilitas, biokompatibilitas, penyerapan karbon dioksida, dan pengurangan pemanasan global. Lalu, polimer berbasis bio bersifat biodegradable karena dapat mengalami kerusakan jika terkena proses aerobik, anaerobik, ataupun proses mikroba. Lalu di sini ada contohnya dari bio-based polymer, yaitu ada dua. Yang pertama ada asam polilaktat atau PLA, dan yang kedua ada polyhidroksi alkanoat atau PHA. Di mana yang pertama adalah PLA.
Di antara berbagai matriks berbasis bio, PLA adalah polimer yang paling populer secara komersial, yang juga merupakan alternatif yang layak untuk polimer berbasis minyak bumi. Dalam hal biodegradabilitas, PLA adalah polimer fleksibel yang dapat dioptimalkan untuk terdegradasi baik dalam jangka waktu yang sangat singkat atau jangka waktu yang lama dengan memvariasikan komposisinya selama sintesis. Ia terkenal stabilitas strukturnya yang baik dengan transparansi yang tinggi dan terutama digunakan untuk pembuatan komposit untuk pengemasan dalam industri makanan. Selanjutnya ada PHA. Polimer PHA adalah polyester alifatik yang secara biologis dapat diproduksi sebagai agregasi sitoplasma pada berbagai bakteri dengan nutrisi dan kondisi pertumbuhan tertentu, seperti jumlah karbon yang melimpah dan kekurangan satu atau lebih nutrisi seperti sulfur, fosfor, nitrogen, oksigen, dan juga elemen jejak lainnya seperti zat besi, kalsium, magnesium. Lalu mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan merupakan sistem polimer yang sepenuhnya dapat terbiodegradasi dan biokompatibel yang sangat cocok untuk berbagai aplikasi komposit. Lalu di sini ada 3 contoh yang kita ambil dari material biobased. Yang pertama ada PLA, yang kedua ada PBS, dan yang ketiga ada PHA. Di mana ketiganya ini memiliki density, tensile strength, elongation at break, yang modulus yang berbeda-beda. Seperti contohnya density dari PLA adalah 1,2 sampai 1,3. Lalu PBS adalah 1,26 dan PHA adalah 1,2 sampai 1,3. Lalu untuk tensile strength-nya sendiri itu memiliki kandungan yang berbeda-beda juga, yaitu dari PLA-nya itu ada 57 sampai 185 MPa, dan PBS itu ada 39 sampai 55 MPa. Lalu untuk PHA itu ada 10 sampai 39 MPa. Lalu untuk elongation at break-nya itu PLA itu kisaran 2,1 sampai 30,7%. Lalu PBS itu ada 5 sampai 12%. PHA itu ada 2 sampai 1200%. Lalu untuk yang modulusnya sendiri itu PLA ada 5,1 sampai 19,5 GPa. Lalu PBS itu ada 3,6 sampai 7,4 GPa dan PHA itu ada 0,3 sampai 3,8 GPa. Lalu untuk zat sendiri dari PLA itu ada high strength, high modulus, good appearance, highly biodegradable, less greenhouse gas emission. Lalu untuk PBS itu zatnya itu ada inherent biocompatibility and biodegradability. Untuk PHA sendiri zatnya ada biodegradable with lack of toxicity and reduction of fossil usage. Oke, kita masuk ke materi recycled polymer. Itu merupakan satu polimer yang dibakar atau dibuang pada akhirnya sehingga tidak ramah lingkungan karena tidak ada pengolahan lingkungan lebih lanjut. Nah, perusahaan komersial seperti Gonora Technologies dan Andeso itu dia berusaha untuk mengembangkan pengeras yang dapat terdegradasi oleh asam dan berbasis amina yang memungkinkan epoksi termoset terpecah setelah penambahan asam yang sesuai. Nah, pendekatan lain yang mencakup pembangunan kembali seluruh bahan matriks itu pengembangannya jenis polimer baru yang dapat didaur ulang oleh lingkungan gitu. Nah, di sini ada Vitimer epoksi yang diturunkan dari eugenol telah dikembangkan yang mana ikatan silang dapat dipecah pada suhu tinggi yang selanjutnya sehingga memungkinkan pembentukan ulang. Selain itu, beberapa bahan polimer yang didaur ulang dikembangkan di mana monomer dihubungkan secara reversibel melalui cincin boroksid. Polimer tersebut berperilaku seperti termoset klasik. Nah, dia ditunjukkan ketahanan ke larut dan sifat mekanis yang baik, namun dapat dipecah di dalam air mendidih, dan dapat dibentuk kembali begitu. Dan mungkin fakta yang paling menarik dari sudut pandang daur ulang ini adalah menjadi kulit monomer itu dijadikan matriks polimer baru.
Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk polimer saat ini gitu. Seperti polyhexahydrotriasin dan atau PHT dan juga self immolative polymers. Jadi ini ada matriksnya recycle, terus ada resinnya itu ada dua. Yang pertama itu ada HDP, yang dan yang kedua adalah PT. Nah, kalau misalkan si HDPE itu densitasnya adalah 9 sampai dengan 0,9 sampai dengan 1, terus kalau misalkan PET atau polyethylene tereftalat itu adalah 1,5 sampai 1,6. Terus tensile strength daripada kedua material tersebut kalau HDPE itu adalah 32 sampai dengan 38,2, dan kalau misalkan PET itu 55 sampai dengan 159. Nah, terus ada elongasinya itu kalau misalkan kalau misalkan HDPE itu ada 150, kalau misalkan PET itu ada 300. Terus kalau misalkan Young's modulus dari HDPE itu adalah 1,3. Kalau misalkan PET itu adalah 2,3 sampai dengan 9. Terus di sini ada sifat material atau properties, itu adalah stiff, durable, high temperature stability, UV resistant, easy to recycle, itu untuk HDPE. Terus kalau PET itu sifatnya itu adalah high rigid, terus good tensile strength, terus good barrier effect, dan easily recycle. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu outlook atau pandangan tentang matriks polimer. Baru-baru ini penelitian ekstensif telah dilakukan di bidang komposit untuk menemukan matriks polimer yang sesuai. Pengembangan polimer ini dalam komposit menunjukkan beberapa keuntungan seperti low cost atau biaya rendah, kepadatan rendah, dan berkurangnya sifat agresif. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi ruang lingkup dan keterbatasan bahan polimer tersebut. Area penelitian harus fokus pada pengembangan material yang menjaga keseimbangan antara struktur dan sifat komposit, serta kemampuan untuk diproduksi dalam skala besar dan berbiaya yang lebih rendah. Karena sebagian besar matriks polimer yang digunakan untuk pembuatan komposit FRP bersifat non-biodegradable. Langkah pertama menuju komposit FRP yang berkelanjutan adalah dengan menggunakan resin polimer berbasis bio atau bio-based polimer, dan atau komposit yang dapat terdegradasi sebagian. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah.